Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada 3 niat mulia dari Ko Hye-jin. Yang pertama ingin menjaga konsistensi agar Mega tidak terbuai dengan pujian. Yang kedua ingin memberikan harapan kepada Bukilik. Dan yang ketiga agar Megawati dan Bukilik pada alur kemenangan dengan memompa persaingan di antara mereka berdua. Dengan kata lain, sejatinya niat Ko Hye-jin ini cukup baik. Walaupun para Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Seluruh para penggemar di Indonesia untuk saat ini dalam keadaan yang cukup murka sekali kepada ungkapan Ko Hye-jin, di mana dirinya malah lebih memilih Bukilik ketimbang Megawati. Seperti yang kita ketahui, pelatih Respak Ko Hye-jin menyebutkan jika MPV putaran ketiga V-League 2024-2025 seharusnya diberikan kepada Fanja Bukilik, bukan Megawati Ngesri. Menurut Ko Hye-jin, Fanja Bukilik merupakan aktor kesuksesan Respak yang sejauh ini telah mencatatkan 8 kemenangan berturut-turut di Liga Voli Korea. Seperti diketahui, kegemilangan Megawati Ngesri dan kolega terus berlanjut setelah membawa Respak menutup putaran ketiga dengan tak terkalahkan. Mereka bahkan sukses memecahkan rekor yang telah bertahan selama 16 tahun sejak 2008-2009, yaitu 8 kemenangan berturut-turut di Liga Voli Korea. Banyak sekali para penggemar bahwa hasil yang diraih oleh Respak ini tak melainkan memang karena Megawati. Performa Megawati dianggap jauh lebih baik dan sempurna ketimbang Bukilik, apalagi dalam beberapa pertandingan terakhir. Terlihat memang Bukilik sering kendor dalam masalah bagaimana cara dirinya memanfaatkan momentum. Rekor positif bukan hanya dicapai oleh Respak, tapi juga dua pemain asing mereka, yaitu spiker Megawati berserta Fanja Bukilik. Megawati Ngesri kini berada di urutan kedua top skor Liga Voli Korea dengan 404 poin berkat torehan 155 angka sepanjang putaran ketiga. Megatron juga mencatatkan 52,76% tingkat keberhasilan serangan di putaran ketiga Liga Voli Korea, sekaligus menjadi satu-satunya pemain yang mencatatkan rekor itu. Karena statistik itulah, para ahli yang ditunjukkan oleh KOFO selaku otoritas tertinggi Voli Korea memberikan gelar MPV putaran ketiga V-League 2024-2025 kepada Megawati Ngesri. Kendati demikian, jauh sebelum Megawati Ngesri dapat MPV, pelatih Respak Ko Hye-jin justru lebih sreg jika Fanja Bukilik yang memenangkan gelar tersebut. Sebagai informasi, Fanja Bukilik menorehkan 153 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 43,81% di putaran ketiga Liga Voli Korea. Jika saya harus memilih antara Mega dan Bukilik, itu adalah Bukilik, kata Ko Hye-jin dikutip dari Never. Fanja Bukilik MPV putaran ketiga, tolong jaga dia dengan baik, lanjut pelatih Respak. Bukan tanpa alasan, Ko Hye-jin lebih menghendaki Fanja Bukilik sebagai MPV. Pasalnya, pevoli Serbia itu dinilai sebagai kunci kemenangan Respak atas Hyundai Histed dan Pionspeeder, pemain yang bermain baik dalam 8 kemenangan berturut-turut Respak. Hingga menang melawan Hyundai Histed dan Pionspeeder adalah Bukilik, jelasnya. Selain itu, Ko Hye-jin juga memuji progres positif dari Fanja Bukilik yang tetap bermain bagus saat posisinya digeser dari oposit menjadi outsider. Sebelumnya, Respak sempat mengalami kendala setelah dua pemain asing mereka, yaitu Megawati Ngesri dan Fanja Bukilik, memainkan peran di posisi yang sama. Namun Ko Hye-jin melihat bahwa Fanja Bukilik pernah berlatih resif di usia remaja, sehingga ia menggeser Fanja Bukilik dari oposit ke outsider. Dibandingkan Mega yang hanya menyerang, Bukilik juga berperan sebagai penerima resif, tutup pelatih Respak Ko Hye-jin. Pertanyaannya apa niat dari Ko Hye-jin berbicara seperti itu yang seolah mengesampingkan performa Megawati? Jika kita melihat secara garis besar, ungkapan Ko Hye-jin ini jelek sekali. Namun ada 3 alasan yang mulia di mana ungkapan Ko Hye-jin tersebut justru bisa dikatakan cukup memiliki niat yang baik. Dan hal itu mungkin adalah karakter dirinya. Memang seperti itu. Karakter asli Ko Hye-jin itu memang selalu belak-belakan. Niat yang pertama, kita bisa melihat bahwa Ko Hye-jin memiliki identitas yang cukup baik. Alasan kenapa dirinya berbicara seperti itu agar Megawati tidak berpuas diri. Mungkin kita mengetahui jikalau hampir keseluruhan publik Korea, para penggemar di Indonesia, semuanya untuk saat ini mereka sungguh memuji Megawati, memuji Megatron, dan terus-menerus memujinya tiada henti.
Entahlah, namun sepertinya Ko Hye-jin dirinya ingin menyeimbangkan situasi itu, di mana dirinya menjadi penengah. Alih-alih memuji Megatron, Ko Hye-jin menjatuhkannya di depan publik karena dirinya sadar jika terus-menerus memuji Megawati, maka secara otomatis Megawati akan berpuas diri di round keempat. Namun ketika Ko Hye-jin memuji Bukilik, kemungkinan besar Ko Hye-jin akan memancing sifat monster Megatron hingga parnya Mega tetap bisa menjaga konsistensi. Untuk saat ini, yang dibutuhkan oleh Megawati adalah penyeimbang. Kita mengetahui bahwa dalam keadaan buruk ketika semua orang menghujat Megawati, Ko Hye-jin adalah satu-satunya orang yang memuji Megatron. Sedangkan ketika semua orang memuji Megatron, Ko Hye-jin adalah satu-satunya yang menjatuhkan namanya agar Mega bisa seimbang. Sedangkan alasan yang kedua adalah menjadi penyemangat bagi Bukilik. Dengan pujian seperti itu, sepertinya Ko Hye-jin menginginkan Bukilik performanya jauh lebih baik dan bisa menyeimbangi Megawati. Hal ini tentunya akan berdampak positif sekali bagi Respak, dikarenakan jika pujian itu didengar oleh Bukilik, maka secara otomatis tim yang dipimpin oleh Megawati itu akan mendapati Bukilik dalam keadaan sempurna di atas lapangan, sehingga bisa kita katakan bahwa jikalau pujian Ko Hye-jin hanya ingin memberikan harapan pada Bukilik bahwa dirinya juga bisa menjadi MPV. Sedangkan niat yang ketiga adalah persaingan Megawati dan Bukilik di atas lapangan yang dibutuhkan oleh Respak untuk terus menang di round keempat dan round kelima serta round keenam itu. Hanya ada satu alasan, yakni konsistensi di antara penyerang. Bukannya apa-apa, jikalau tidak ada persaingan di antara Megawati dan Bukilik, siapa yang menyangka bahwa kondisi Respak akan seperti di round pertama. Namun jika Megawati dan Bukilik saling bersaing menunjukkan performa terbaiknya, saling bersaing menunjukkan defense terbaiknya, saling menunjukkan receive terbaiknya, dan terus-menerus memompa diri mereka untuk mencapai titik terbaik, maka secara otomatis Respak akan diuntungkan dan Ko Hye-jin ini akan jauh lebih beruntung. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada 3 niat mulia dari Ko Hye-jin. Yang pertama, ingin menjaga konsistensi agar Mega tidak terbuai dengan pujian. Yang kedua, ingin memberikan harapan kepada Bukilik. Dan yang ketiga, agar Megawati dan Bukilik pada alur kemenangan dengan memompa persaingan di antara mereka berdua. Dengan kata lain, sejatinya niat Ko Hye-jin ini cukup baik, walaupun para penggemar semuanya geram dengan kelakuannya tersebut. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.